Kami mengucap syukur pagi ini kami bisa menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Untuk karya-Mu kepada jemaat HGCC. Kami kagum. Kami melihat pagi hari ini. Karya-Mu terus, karya-Mu terus. Karena Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Juga anak-anak sekolah minggu, Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya ambil dari ayat, saudaraku. 1 Tawarikh pasal 29, saudaraku. Saya akan membaca beberapa ayat, saudaraku. Mestinya 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi saya akan mencuplik beberapa ayat supaya pembacaan tidak menjadi terlalu panjang. Iya, layar yang di belakang contekannya belum keluar. Nah, saya baca mulai ayat 1, kemudian nanti lompat. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Tuhan adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar dalam konteks membangun bait Tuhan. Daud mengatakan pekerjaan ini besar. Mengapa pekerjaan ini besar? Sebab bukanlah untuk manusia rumah Tuhan itu. Gereja itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Yahweh Tuhan. Ya. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Tuhanku. Kalau saudara baca pasal 28 ayat 14 nyimpang sedikit. Pasal 28 ayat 14 mohon maaf sementara ini ayat belum bisa ditayangkan saudaraku. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah. Dan diberikannya perak seberat yang diperlukan. Jadi Daud memberikan seberapapun perlu dikasih. Luar biasa. Ya, saya lanjut pasal 29 ayat yang kedua. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, dan selanjutnya kayu, batu, permata yang diminta dipenuhi. Ayat yang ketiga dari pasal 29 1 Tawarikh. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Tuhanku. Karena cinta sama Tuhan dan itu diwujudkan kepada rumah Tuhan. Saudara, kalau kita cinta Tuhan, Tuhan itu tidak terlihat. Jadi kita nggak bisa ngomong aku cinta Tuhan. Cinta Tuhan harus ada perwujudannya. Nah, perwujudannya itu rumah Tuhan, gereja, pekerjaan Tuhan, LED, sound system, diakonia, itu perwujudan Tuhan. Jadi kalau cinta Tuhan, itu perwujudannya cinta rumah Tuhan dengan memberi. Cinta itu pasti memberi. Kasih itu pasti memberi. Nah, saya lanjutkan. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Tuhanku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud sebagai raja, dia kerahkan semua keuangan negara yang bisa dia berikan. Tetapi dia tidak ingin hanya memakai uang negara. Dia ingin memakai uang pribadinya sendiri. Mengapa? Karena cinta. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya. Ayat yang kelima. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak. Dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang.
Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Yahweh? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Sebagai raja, karena dia cinta dia berikan. Dan dia mulai menantang umat. Dimulai dari pemimpin-pemimpin dan akhirnya nanti seluruh umat bersama-sama memberikan. Nah, mari kita melihat bagan khotbah yang sudah saya berikan. Saya tidak terlalu lama, singkat, jelas. Nah, saudaraku, next. Mari kita melihat ini, ya. Kita tahu Daud itu cinta Tuhan. Nah, sebagai perwujudan yang saya katakan tadi, cinta Tuhan harus diwujudkan. Rumah Tuhan yang terlihat, yang bisa diraba, yang membutuhkan dana. Cinta Tuhan harus diwujudkan. Nah, ini sebetulnya ada di hati Daud sejak lama. Saudaraku, sejak dia menjadi gembala domba. Waktu itu dia tidak punya apa-apa, dia bisa menyanyi. Dia memberi kepada Tuhan pujian. Kata-kata, saudara, dimulai dari sederhana. Dimulai dengan apa yang saudara punya. Sesuai kemampuan saudara. Menyanyi, menyembah Tuhan. Itu mendatangkan sesuatu yang ajaib. Tuhan berkata begini, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nyanyian, syairnya itu berita Injil. Sebagian besar nyanyian itu berita Injil. Nah, saudara kalau ke gereja minimal memberitakan Injil melalui nyanyian. Kepada seluruh makhluk, Pak saya enggak berani Pak nginjili tetangga saya karena dia begini begitu. Latihannya di gereja. Nginjili seluruh makhluk. Mungkin ada cicak, itu ada sarang burung gereja, ada telurnya. Kecoak-kecoak mungkin sembunyi di sana. Saudara belajar nginjil. Katakan amin. Amin. Nyanyi itu nginjil. Sebab Tuhan baik. Itu Injil. Tuhan itu baik. Menebus dosa kita. Mengampuni kita. Nah, itu sebabnya saya minta jemaat. Jangan pernah tidak menyanyi kalau ibadah. Saudara mesti memberitakan Injil. Belajar. Saya maklum ada beberapa saudara yang tidak terbiasa. Tapi ini masalah kita taat perintah Tuhan. Ya, beritakan Injil. Engkau menebus dosaku. Engkau mengampuni aku. Bukankah syair-syair itu berita Injil? Amin. Iya, dan kita mesti memberitakan kepada seluruh makhluk. Sebelum kita berani memberitakan kepada orang lain. Minimal kita beritakan kepada makhluk-makhluk di sekeliling kita. Tapi juga kita harus berani memberitakan Injil kepada orang-orang dekat kita. Nah, kerinduan ini ada di hati Daud di 2 Tawarikh 17 ayat 1. Saudaraku, di 2 Tawarikh 17 ayat 1. 1 Tawarikh 17 ayat 1. Bukan 2 Tawarikh. Setelah Daud menetap di rumahnya, di istananya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lihat, aku tinggal di istana, tabut Tuhan masih di kemah, di tenda. Orang yang cinta itu punya rasa sungkan. Orang yang cinta itu bisa punya apa ya namanya, sense of sungkan. Rasa sungkan. Saudara suami istri, kalau saudara cinta istrimu, istrimu sudah kerja, pulang, masih setrika, masih nyuci. Saya rasa kalau saudara cinta, saudara sungkan. Masa saya mainan HP terus. Kalau saudara
tidak punya rasa sungkan, diragukan cinta saudara. Tahu suaminya sibuk, saudara tetap tenang-tenang. Gak ada sense of sungkan, itu gak cinta. Daud cinta Tuhan makanya dia sungkan. Masa sih Tuhan itu hebat tinggal di tenda, aku tinggal di istana yang megah. Nah itu sebabnya timbul pemikiran apa yang aku harus perbuat. Nah saudaraku, sekali lagi rasa cinta menimbulkan rasa sungkan dan kemudian ingin berbuat sesuatu kepada orang yang dicintainya. Katakan amin. Amin. Iya. Ya. Kalau ayah kita sibuk. Halo anak-anak muda. Mesti sungkan, saya kok nganggur. Saya kok mementingkan diri sendiri. Kalau keuangan mungkin suaminya suka ganti-ganti sepeda motor, ganti-ganti HP. Sementara istri anaknya tidak pernah dalam tanda petik beli sesuatu. Kalau cinta mesti sungkan. Ya, Ma, saya HP bekasmu aja. Kamu beli yang baru. Katakan amin. Amin. Saya kok makan enak. Saya di warteg saja. Biar keluarga saya yang senang. Ada rasa sungkan. Itu cinta. Nah perhatikan dirimu, apakah ada cinta dalam dirimu? Kepada Tuhan, sungkan. Ya Tuhan, tadi nyanyian mengatakan bila aku buka mataku, ya, kulihat karyamu. Nah, sudah baca tadi di 1 Tawari 29 ayat selanjutnya setelah Daud menantang memberi. Kemudian dia bilang, siapakah aku ini Tuhan? Aku bisa memberikan ini karena dari kamu. Daud ingat waktu dia berbuat dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Kemudian Tuhan ngomong, Daud, sejak kamu menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, akulah yang memilih engkau, menarik engkau, mengangkat engkau, memberkati engkau, sampai begitu hebat. Masa engkau berbuat nista begitu rupa. Dan Daud tahu asalnya 2-3 ekor kambing. Dan dia tahu ini semua Tuhan memberi kesempatan. Semua milik ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kekayaan, kehormatan nantinya akan kembali ke dia. Sementara ini kita dipercaya mengelola. Kita mesti punya pemikiran yang demikian. Ya Tuhan, punya mula kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Sama seperti doa Bapa kami yang setiap ibadah kita ucapkan, kita doakan. Di akhir doa Bapa kami mengatakan karena engkaulah yang kepunyaan, empunya, yang memiliki segala kemuliaan, kehormatan, kekayaan. Kita mesti sadar itu. Itu sebabnya kita sungkan. Kalau ini nantinya kembali ke Tuhan, kita cuma disuruh ngelola. Masa kita tidak cinta Tuhan? Masa kita tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan? Mirip anak-anak kita waktu kecil. Ya, kita belikan coklat. 5 batang coklat dikasih ya. Kemudian kita pura-pura orang tua. Papi minta papi minta nih. Moh, enggak boleh. Enggak. Kita orang tua ketawa. Itu papi yang kasih tadi. Itu mami yang kasih 5 coklat batang itu. Sekarang papi minta. Moh. Kita lihat anak-anak gitu. Tapi ada anak yang baik. Saudara pernah menemukan, ya sudah dipotong sedikit.
Maaf kalau coklat ada kotak-kotak, kita kasih 5 batang, dia ambil 1 kotak, cerklik. Ini Pak, Ma, kita sudah anggap itu anak uhau, katakan amin. Itu anak cukup baik. Semuanya milik Tuhan, nantinya kembali. Sekarang kita dipercaya. Dan seperti ayah-ayah ingin mencobai. Makanya kita diberkati itu satu pencobaan. Kalau enggak percaya 1 Tawarik 29, tak bacakan saudaraku. Itu sebabnya Daud mengerti hal ini. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Ini konteksnya. Itu Daud memberi, dia mengucap syukur, semua daripadamu. Ya Tuhan punya mula. Ya, kalau kami bisa memberi, ini juga asalnya daripadamu. Itu persis tadi. Kalau ada anak dikasih coklat 5 batang, ini dari papa ini coklat ini. Nah kemudian luar biasa dilanjut. Saya dulu nggak ngerti baca ayat ini. Kenapa tiba-tiba muncul ayat 17 di 1 Tawarik 29. Aku tahu ya Tuanku bahwa engkau adalah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Bisa muncul ayat menguji hati. Oh, ternyata Daud tahu kalau engkau percayakan aku segini banyak, engkau itu nguji aku. Seperti tadi anak kecil yang dikasih 5 batang coklat kemudian ayahnya menguji. Minta, dia tahu. Makanya aku memberi dengan ikhlas kata Daud. Berkatmu yang kamu terima itu secara tidak langsung merupakan ujianmu. Katakan amin. Apakah engkau tetap mengikuti Tuhan atau engkau tertarik kepada yang lain-lainnya? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya itu kuberikan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dimulai dari rajanya, pemimpin-pemimpinnya, kemudian umatnya. Kami berusaha, saya keluarga berusaha sebisa yang kami bisa. Ya, kami memberi teladan. Saya selalu terlibat, baik mau beli diesel saya terlibat, ya mau beli apa saja, baru bulan lalu saya terlibat membeli ini juga. Saudaraku, saya ingin terlibat, saudaraku. Nah kemudian saudaraku dikatakan ayat selanjutnya ayat 18. Ya Yahweh Tuhan Abraham, Ishak dan Israel bapak-bapak kami. Peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang suka memberi, yang tahu berterima kasih, dan tetapkanlah ya tujukan hati mereka kepadamu. Peliharalah hati yang tahu berterima kasih ini loh. Kalau dikasih coklat 5 batang itu paling enggak putus separuhnya. Syukur-syukur 1 batang, syukur-syukur kasih kembali 2 batang. Peliharalah ini supaya hati kami tetap tertuju kepadamu, jangan kepada coklat yang 5 tadi, jangan. Tetap kepada papa, mama yang memberikan. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Daud berdoa supaya dipelihara hati yang tahu berterima kasih. Dengan maksud apa? Dikatakan selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetap tujukan hati kami kepadamu. Supaya hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada coklatnya, bukan. Bukan kepada yang dipercayakan kepada kita. Ya memang kita juga bekerja pasti. Tapi seizin Tuhan kita dipercaya.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sudah berkali-kali mengatakan saudara kita yang dari Bali, untuk menghormati Tuhannya, Ibu Nyoman yang sekarang mungkin melihat live streaming ini. Dia mengatakan 15 tahun yang lalu sehari minimal 25.000 untuk bunga, permen, macam-macam ditaruh di depan rumah, di mobil. Saudaraku melihat minim sehari 25.000. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sungkan. Aku beli pulsa 50.000. Masa aku minggu datang kasih Tuhan? Ada rasa sungkan, sungkan. Kalau aku beli pulsa sekian, masa memberi Tuhan cuma sekian. Nah kalau saudara nggak beli pulsa terus saudara kasih, ya saya masih maklum gitu ya. Tapi untuk pulsamu saja berapa? Masa Tuhan dibanding dengan pulsa? Saudaraku, oke, sekarang saya lanjut lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari lihat apa yang saya tuliskan. Ya, hati yang mengasihi Tuhan itu ada rasa sungkan. Kalau aku sekali makan berapa, ya masa aku berikan Tuhan sekian? Mesti ada rasa sungkan. Saya ajak jemaat, walaupun kita tidak seberapa, tetapi pasti bisa. Katakan amin. Kalau ada rasa cinta, kita bangga yang lalu, ya. Kalau dinilai menurut kekuatan kita tidak mampu bisa beribadah di gedung yang bagus. Kita nggak mampu bisa beli ratusan juta. Belum nanti pelan-pelan ya pembenahan untuk sekolah minggu. Kalau ada uang lagi sound system ganti lebih baik lagi. Saudaraku, kalau kita punya cinta, saya yakin bisa. Bisa. Seperti Daud cinta. Karena cinta itu ada rasa sungkan. Ya, setiap saya mau makan, kalau sendirian, saya punya rasa sungkan. Kecuali saya bawa keluarga, anak cucu, saya sengaja buat lebih mewah supaya dinikmati. Saya pakaian, ya. Mungkin 15 tahun hanya beli 2-3 pakaian. Celana saya semuanya lebih dari 20 tahun. Hanya dilebarkan sampai 2 kali. Karena perutnya besar. Ya bawa ke tukang jahit 20.000. Dilebarkan 10 cm. 15 tahun kemudian. Enggak cukup, lebarkan lagi. Sudah pol Pak, tembel dengan kain lain. Halo? Kenapa saya sungkan kalau saya untuk diri saya mewah, tapi kalau untuk Tuhan sedikit. Saya sungkan kalau saya beli HP mahal, tapi kalau untuk Tuhan enggak, saya sungkan. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya dikasih orang HP. Saudaraku, mari, kenapa saya ceritakan ini? Saya tahu Daud, sungkan aku. Masa aku tinggal di rumah, di istana. Tuhan kok seperti itu cinta. Oke, nah maka Daud mengusahakan dengan segenap kemampuan. Ayat 2. Orang kalau cinta itu mengusahakan dengan segenap kemampuan. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Tuhanku. Dengan segenap kemampuan. Kalau asal-asalan gak bisa. Saudara kalau cinta Tuhan mesti dengan segenap kemampuan. Ya. Aku rela, ini aku sunat, demi aku bisa berbuat untuk Tuhan.
Ya kecuali kalau uangnya nggak berseri, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau seperti saya mesti harus dengan segenap kekuatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iya, next. Milik pribadi diberikan. Itu karena cinta. Mestinya cukup dari uang negara. Tetapi Daud tidak mau ketinggalan. Dia harus memberikan yang miliknya dia pribadi. Itu tanda cinta Tuhan. Dia nggak mau ngikut negara, nggak mau. Dia ada sumbangsih dari dalam dirinya. Makanya tadi saya katakan ada rasa bermegah. Kalau saudara melihat ini semua, saudara dalam hatimu, aku pernah juga Tuhan lihat, nggak usah orang tahu. Aku pernah juga sumbangsih dari aku pribadi. Itu ada rasa megah, ada rasa bermegah kata Paulus. Puji nama Tuhan. Next sekarang. Saudaraku. Nah, melakukan pembangunan rumah Tuhan bukan untuk manusia. Mengapa diusahakan sekuat tenaga? Mengapa milik pribadi? Karena rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan harus besar. Harus besar. Dikatakan berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Tuhan adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar sebab bukanlah untuk manusia bait Tuhan itu, gereja itu, melainkan untuk Tuhan. Amin. Ini pekerjaan besar. Karena bukan untuk manusia. Saya tadi katakan kalau hanya cuma makan itu manusia. Makanya saya pilih makan yang sederhana. Saya cerita waktu doa malam sampai jemaat ngirimi saya makanan ya. Kasihan Pak Yu ya. Saya juga merasa salah. Saya cerita dikira saya kok woro-woro supaya jemaat ngirimi ya kan. Saya kan cerita kalau di itu rumah makan subsidi itu saya makan, kemudian karena sering makan terus pemiliknya baik, Mas kalau di sini Jumat berkah itu pilih apa saja 7.000, Mas datang ya ajak keluarganya Mas, ini ada Jumat berkah gitu. Saya nggih Bu, nggih monggo gitu. Terus saya cerita di doa malam gitu. Nah langsung dikirimi makanan, ayam. Mungkin dikira Bapak Gembala ini kok direndahkan sama pemilik warung subsidi, gak terima aku gitu ya. Jemaat ngirimi. Saya cerita gini gak usah ngirimi nanti. Mentahannya gak apa-apa. Loh kok malah tambah nemen. Tambah nemen ya. Nah saudaraku, ya lanjut saudaraku. Ya, jadi untuk Tuhan itu pekerjaan yang besar. Makanya tatkala Maria memecahkan buli-buli yang mahal harganya. Untuk Tuhan. Bagi Maria tidak ada yang terlalu besar. Tidak ada yang terlalu mahal karena itu untuk Tuhan. Jangan saudara menyumbang karena pendeta mau ganti mobil. Kemudian diumumkan jemaat Tuhan, Bapak pendeta mau ganti mobil gitu. Loh ada loh saudaraku pendeta begitu. Ada, gerejanya enggak diurusi, pendetanya jalan-jalan. Bisa keluar negeri ya. Itu untuk pribadi. Kalau untuk Tuhan mesti tidak ada yang besar. Yudas kita tahu orang yang enggak bertobat. Protes. Kalau untuk Tuhan besar itu protes. Itu orang yang enggak bertobat. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan. Kalau untuk. Saudara pikir Maria yang memecahkan buli-buli itu enggak sayang. Saya kira dia sayang. Maaf kata mungkin seumur hidup Maria tidak pernah pakai minyak wangi. Halo? Minyak wangi itu dipecahkan untuk Yesus. Mungkin dia di rumah enggak pakai minyak wangi. Ya, saya pakainya Seremason. Tapi untuk Tuhan dia rela pecahkan. Bukanlah uang
200 dinar, betul ya? 300 apa 200? Nanti cari sendiri ya. Bisa dibagikan orang miskin. Ya betul. Ada diakonia, ada untuk Tuhan. Toh kita nikmati bersama pada akhirnya. Kalau kita punya uang belikan mainan anak-anak prosotan ya. Bukankah yang menikmati anak-anak kita sendiri juga, katakan amin. Masa Pak Yo umur 63 mau prosotan? Saudaraku, ya jadi next lanjut. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk cinta Tuhan dan berkorban bagi rumah Tuhan. Dengan maksud apa? Supaya orang lain juga mengalami berkat yang sama seperti Daud, katakan amin. Orang yang gak bertobat, dikira kalau saya berkhotbah begini ini, wah Pak Yo pengen duit, itu orang gak bertobat. Ya, kita keuangan terbuka, saya digaji oleh gereja. Saudaraku. Nah sekali lagi saya tekankan, mengapa saya mengkhotbahkan ini? Karena Daud, buktinya bukan hanya jasmaninya, tapi secara rohani. Yesus anak Daud. Kok gak pernah orang teriak, Yesus anak Abraham? Enggak, Abraham hebat. Yesus anak Elia gitu, Elia hebat. Kenapa kok orang teriak, Yesus anak Daud? Kenapa Yesus dikenal anak Daud? Itu menunjukkan secara rohani luar biasa. Dan secara jasmani kita melihat Daud juga luar biasa. Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan, kemudian saudara, saya tantang bersama-sama saya. Bukan tujuannya untuk membuat saudara susah, bukan. Supaya saudara juga mengalami kemuliaan baik secara rohani di hadapan Tuhan. Maupun nantinya menyusul berkat-berkat jasmani dicurahkan. Berkat-berkat jasmani dicurahkan. Ada tangan yang tidak terlihat. Yang akan mengatur hidupmu dan hidupku. Saudaraku, next. Sekarang kita lihat. Puji nama Tuhan. Nah, ada sukacita dalam memberi. Seluruh umat memberi. Dan tadi sudah saya bacakan. Sukacita itu sampai 2 kali disebut. Ya saudaraku ya. Tadi di 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 sudah saya sebut. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nah 1 Tawarik 29 ayat 8. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu. Untuk perbendaharaan rumah Yahweh. Ada bendahara saudaraku. Enggak diambil Daud sendiri, enggak. Diserahkan bendahara-bendahara yang mengelola. Ya, kemudian untuk perbendaharaan rumah Yahweh. Bangsa itu bersukacita, disebut lagi. 1 Tawarik 29 ayat 8. Tadi 1 Tawarik ayat 17. Bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Yahweh. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sukacita memberi itu beda dengan sukacita menerima. Betul. Saya itu dengan sederhana menjalani hidup. Gak sedih. HP saya murah gak sedih. Pakaian saya murah gak sedih itu. Ya. Tas saya agak lumayan karena diberi orang. Biasanya saya pakai tas kalau doa kemis itu. Doa puasa dibagiin tas itu loh saya pakai. Sekelas Pak Yo pakai tas doa puasa. Supaya orang ngisin-ngisini tak kelintok. Stikernya doa puasa Boyolali tak kelintok. Saya gak sedih. Tapi saya suka cita kalau saya bisa memberi pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Saya suka cita kalau bisa berbuat sesuatu.
Untuk orang lain saya sukacita. Beda, beda. Ya, saudara, kalau menerima sesuatu senang memang. Tapi coba kalau saudara bisa memberi sesuatu kepada orang lain, itu senangnya berlipat-lipat. Senangnya berlipat-lipat. Itu sebabnya tidak heran Daud dan seluruh jemaat bersukacita. Nah, kuncinya memberi dengan sukarela. Iya, ditayangkan lagi. Memberi dengan sukarela. Ya, tidak ada paksaan. Ya, sukarela karena mengerti firman Tuhan, karena membalas cinta Tuhan. Ya, membalas cinta Tuhan. Saya ingin nanti bendahara lapor pada saya setelah menghitung, Pak, karena kita mulai pasang LED, ternyata pendapatannya persembahan meningkat, Pak. Karena yang lalu-lalu saya tanya, gimana bendahara? Ya biasa-biasa aja Pak, sejak dulu sampai sekarang ya Tuhan Yesus tidak berubah, ya tiap bulan ya segitu Pak, kata gitu. Saya ingin setelah pasang lighting kita tambah daya. Saya tadi bilang nanti ada mungkin di paving atau apa kotor masih kelihatan parkirnya. Anak-anak sekolah minggu kita perhatikan lebih baik ya. Nanti bendahara bilang, Pak puji Tuhan Pak, lumayan Pak. Pendapatan bulan terus ada peningkatan. Katakan, berikan tepuk tangan. Jangan dengan sedih hati tetapi dengan suka rela. Yang kedua, memberi dengan tulus hati. Jangan seperti orang mancing, ya. Jangan seperti orang mancing. Tulus, Tuhan aku berikan, tidak mengharap kembali. Saya ada seseorang yang sangat sederhana sejak di ruko itu. Selalu beberapa tahun datang membawa roti, nunggu saya. Setelah ketemu Pak, saya mantu. Nah, saya terima rotinya, saya amplopi. Berkali-kali saya dalam hati batin, kok mantunya bolak-balik, anaknya apa banyak. Sekian tahun sejak COVID gak datang. Kemarin saya diberitahu Yuel, Pak ada tamu, siapa? Itu loh orang yang sederhana itu. Ada apa? Katanya anaknya mantu. Dalam hatiku, anak yang keberapa ini gitu. Ya akhirnya dengan terpaksa. Saya terima rotinya, saya kasih amplop. Tapi dengan terpaksa. Mengapa? Karena rupanya dia mancing. Halo? Dia gak tulus. Kalau dia tulus, mosok punya anak kok banyak mantu terus. Lama-lama saya yang memberi juga apa? Tahu, wah ini mancing kalau caranya gini. Ya, kasih roti dapatnya. Saudara beri dengan tulus. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau tahun ini, tahun depan belum Tuhan balas, jangan kecewa, jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Mari kita bangkit berdiri, kita baca satu ayat. Silakan dibuka HP-nya. Satu ayat yang terakhir mari kita baca, tolong ditayangkan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya bahkan khotbah, ya nggak usah ayatnya, karena nggak bisa. Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kalau sudah ketemu kita ucapkan dengan keras-keras. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2, 3, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai. Katakan, puji Tuhan.